Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang profil negara Bolivia, Ekuador, Paraguay, dan Uruguay. Yang pertama ada negara Bolivia. Secara geografis, negara Bolivia ini memiliki luas wilayah sekitar 1.098.581 km persegi. Secara geografis, negara Bolivia ini berbatasan dengan negara Brasil di utara dan di timur, Paraguay dan Argentina di selatan, dan Chili, Peru, dan Samudra Pasifik di bagian barat. Secara astronomis, negara ini terletak di 57 derajat, 69 derajat bujur barat, dan 9 derajat sampai 22 derajat lintang selatan. Di bagian barat negara Bolivia ini terdapat jajaran pegunungan Andes yang membentang dari benua Amerika bagian atas sampai ke bagian selatan. Pegunungan tertinggi di Bolivia disebut Nevado del Sajamo, dan disitulah terdapat namanya kota Oruro. Meski bagian negara ini amat tinggi dengan adanya pegunungan, ada pula bagian Bolivia yang amat datar. Di bagian negeri ini hampir mendekati laut. Ada pula bagian negara Bolivia yang ditutupi oleh hutan, yaitu hutan Amazon. Dan di sini juga ada Danau Titicaca. Nah, ini adalah peta dari negara Bolivia. Secara demografis, negara Bolivia ini memiliki jumlah penduduk sekitar 11.306.341 jiwa melalui sensus 2018. Pertumbuhan penduduk di tahun 2018 sekitar 1,48%. Angka kelahiran bayi sekitar 1,6 bayi per 1.000 penduduk. Pendapatan per kapitanya 7.600 US dollar. Pendapatan domestik brutonya sekitar 83,72 miliar US dollar. Bahasa resmi yang digunakan bahasa Spanyol, bahasa Quechua, bahasa Aymara, dan bahasa Guarani. Secara penghasilan negeri ini yang dijuluki kaya dengan sumber daya alam dan dijuluki sebagai keledai yang diduduki di atas tambang emas. Karena itu, lepas dari pertambangan yang dikenal yang ditemukan oleh bangsa Inca dan kemudian dieksploitasi oleh bangsa Spanyol, Bolivia memiliki ladang gas alam terbesar kedua di dunia, terbesar di Amerika Selatan setelah Venezuela. Lalu ada El Mutu di Departemen Santa Cruz, mewakili 70% besi dan magnesium di dunia. Lalu selanjutnya ada etnis yang terdapat di negara Bolivia itu ada penduduk asli, yaitu orang Quechua sekitar 2,5 juta orang, Aymara 2 juta orang, kemudian ada Chuiritano 18.000 orang, Guarani 125.000 orang, 30% sisanya orang mestizo, orang campuran Eropa dan Amerindian, dan sekitar 15% diklasifikasikan sebagai orang kulit putih. Agama yang menjadi dominan di sini adalah Katolik Roma dan dilanjuti oleh Evangelikan dan Pentakosta. Ada Protestan dan agama lainnya, dan orang yang tidak beragama melalui sensus tahun 2012. Secara sistem pemerintahan, negara Bolivia ini memiliki sistem pemerintahan sama seperti di Indonesia yang dipimpin oleh presiden, dan presiden yang menjabat sampai hari ini yaitu Presiden Juan Evo Morales Ayala sejak 22 Januari 2006. Presiden ini sama seperti di Indonesia dipilih selama 5 tahun oleh rakyat. Sistem pemerintahan yang dianut Bolivia adalah sistem pemerintahan republik presidensial, dan kepala negaranya dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Nah, bentuk negara ini adalah kesatuan. Hal ini mirip dengan Indonesia yang disebut provinsi, sedangkan di Bolivia ada kota administratif. Nah, ini ada beberapa kota
administratif yang ada di Bolivia. Ya, ini ada Santa Cruz, ada Beni, Chuquichasa, Cochabamba dan La Paz, Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz dan Tarji. Lalu kita berlanjut ke negara Ekuador. Secara geografis, negara Ekuador ini memiliki berbatasan negara dengan Kolombia di bagian utara, Peru di bagian timur dan selatan, dan Samudra Pasifik di bagian barat. Secara astronomis, negara ini terletak di antara 2 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang selatan dan 76 derajat bujur barat sampai 81 derajat bujur barat. Secara luas negaranya ini memiliki luas wilayah sekitar 283.561 km persegi. Secara iklim, mereka memiliki iklim yang tropis dan sedang di bagian pegunungan. Nah, ini adalah peta dari negara Kolombia. Nah, secara demografis, negara Bolivia ini memiliki jumlah penduduk 16.290.913 jiwa. Ini merupakan hasil sensus tahun 2017. Secara pertumbuhan penduduk sekitar 1,28%. Bangsa yang mendiam ini adalah mestizo atau campuran Amerindian dengan kulit putih sekitar 71,9%. Terus ada Motibio, Amerindian, kulit putih. Terus ada Afrendio, ada Mulanto, dan kulit hitam dan etnis lainnya melalui sensus 2010. Agama yang dominan di sini adalah 74% orang Katolik Roma, terus disusul oleh Evangelikan dan ada saksi-saksi Yehova dan agama lainnya. Lalu ada pendapatan per kapita di negara ini sekitar $11.200 per US dollar. Pertumbuhan ekonominya sekitar 2,8% di tahun 2017. Penghasilan terbesarnya ini yang itu dari minyak bumi. Nah, ini adalah salah satu pulau yang ada di wilayah itu, yaitu namanya Pulau Galapagos. Ini adalah hewan langka yang ada di negara tersebut. Nah, kita lanjut ke sistem pemerintahan Ekuador. Konstitusi Ekuador menetapkan bahwa Ekuador merupakan negara kesatuan dan mengadopsi sistem demokrasi langsung untuk memilih anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dan anggota kongres sekitar 4 tahun. Presiden dan wakil presiden tidak dapat dipilih kembali secara langsung. Di masa ini, presiden yang memimpin yaitu Lenin Moreno Garces. Sejak 24 Mei 2017. Bentuk pemerintahannya ini adalah presidensial, yang itu dipimpin oleh presiden. Hal ini juga sama seperti di Indonesia. Ya, sekian dari saya, dilanjutkan oleh Muhammad Aufa Ahmad. Diego Forlán, Edinson Cavani, hingga Luis Suarez, mungkin itu nama-nama yang pertama kali terbesit di benak kita ketika mendengar kata Uruguay. Selain timnas sepak bolanya yang cukup maju dan pernah menjuari beberapa kejuaraan, namun ternyata Uruguay cukup maju di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Uruguay dinilai sebagai negara dengan iklim ekonomi dan politik paling stabil di Amerika Selatan. Nama resmi negara Uruguay adalah Republik Oriental Uruguay. Uruguay merupakan termasuk negara yang berada di wilayah Amerika Selatan dan menjadi wilayah nomor 2 setelah Suriname. 88% penduduknya merupakan warga keturunan Eropa dan
sebagian besar penduduknya menganut agama Katolik. Dalam kesehariannya, masyarakat Uruguay menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi dengan ciri khasnya tersendiri, yaitu bahasa Spanyol Uruguay. Negara ini terletak di 50 derajat bujur timur hingga 60 derajat bujur timur dan 30 derajat lintang selatan hingga 40 derajat lintang selatan. Uruguay berbatasan langsung dengan Brasil di utara dan timur, Argentina di barat dan barat daya, serta Samudra Atlantik di selatan. Uruguay memiliki luas wilayah sebesar 176.215 km persegi dengan beribu kotakan di Montevideo. Jumlah penduduk Uruguay menurut data tahun 2019 adalah 3.518.552 jiwa. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Presiden dan wakil presiden Uruguay dipilih secara langsung oleh rakyatnya untuk masa jabatan 5 tahun. Berikutnya adalah negara Paraguay. Mungkin banyak dari kita pernah mendengar nama Paraguay atau bahkan sering mendengarnya, namun banyak dari kita yang belum mengetahui profil negara tersebut. Berikut adalah profil negara Paraguay. Negara yang memiliki nama resmi Republik Paraguay adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang terkurung daratan dan berada di dua sisi sungai Paraguay. Paraguay berbatasan dengan Argentina di sebelah selatan dan barat daya, Brazil di timur laut dan timur, Bolivia di barat daya. Negara ini kadang disebut sebagai Corazon di Amerika atau jantung Amerika. Suku asli Guarani telah tinggal di Paraguay kurang lebih 1000 tahun sebelum Spanyol menaklukkan kawasan ini pada abad ke-16. Letak astronomis Paraguay berada pada 19 derajat hingga 28 derajat lintang selatan dan 50 derajat hingga 60 derajat bujur barat. Paraguay memiliki luas wilayah sebesar 406.752 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 7.025.763 jiwa. Paraguay beribu kota di Asunción yang merupakan kota terbesar di Paraguay. Mayoritas penduduk negaranya beretnis mestizo yang mencapai 95% dari total populasinya, serta suku-suku lainnya hanya sekitar 5%. Mayoritas penduduk Paraguay menganut agama Katolik Roma. Sama seperti kebanyakan negara Amerika Selatan lainnya, bahasa resminya adalah bahasa Spanyol. Selain itu ada bahasa Guarani yang merupakan bahasa asli penduduk setempat. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Paraguay adalah sistem pemerintahan republik presidensial, yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden.